Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-47 ini, kita akan masuki babak baru, karena kita akan membahas perihal tasawuf. Pertama, dalam episode ini adalah kontroversi terhadap keberadaan tasawuf. Nasib tasawuf tidak semulus fikih, tafsir, hadis, tapi nasib tasawuf itu seperti juga nasibnya filsafat Islam. Sejak kehadiran tasawuf diiringi oleh pertentangan pandangan antara pengamal tasawuf dan para penentangnya. Tasawuf, kehidupan tasawuf, perjalanan tasawuf mengalami satu perjalanan yang terjal, karena banyaknya tantangan-tantangan yang dialamatkan kepada para pengamal tasawuf itu. Tasawuf dibenci oleh kelompok Khawarij, kelompok fundamentalisme Islam, kelompok Wahabi, dibenci oleh para pemurni Islam dan para pembaru Islam, meskipun kelompok terakhir itu tidak semuanya melakukan perlawanan terhadap tasawuf. Dalam catatan sejarah Islam, tasawuf tidak pernah terlepas dari hujatan orang. Mereka menuduh tasawuf adalah bid'ah. Tasawuf adalah mengada-ngadakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam agama. Bahkan tasawuf dituduh merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan. Penilaian serba menghakimi tasawuf ini masih berlangsung hingga sekarang ini. Juga tentang asal-usul tasawuf banyak diperbincangkan dan diduga meniru budaya atau tradisi asing. Misalnya ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu pengaruh dari Kristen melalui faham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Memang dalam literatur Arab klasik kita jumpai adanya tulisan tentang rahib-rahib yang mengasingkan diri di padang pasir Arabia. Tetapi mereka berhati mulia, mereka hidup sederhana di tengah-tengah padang pasir. Kemudian ketika malam menyalakan lampu bukan hanya di dalam rumahnya tetapi juga di luar rumahnya sebagai petunjuk bagi para kafilah yang akan menempuh perjalanan. Dan mereka menyediakan minuman bagi para mufasir yang kehausan atau kelelahan, termasuk juga menyediakan tempat untuk istirahat barang sementara. Kemudian yang kedua, tasawuf dituduh meniru falsafat mistik Pitagoras yang berpendapat bahwa ruh bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Kesenangan ruh yang sebenarnya di alam samawi, maka manusia harus membersihkan roh dengan meninggalkan hidup materi, yaitu zuhud lalu berkontemplasi. Tuduhan berikutnya bahwa tasawuf merupakan akibat pengaruh dari filsafat emanasi Plotinus bahwa wujud ini memancar dari zat Tuhan yang Maha Esa. Roh berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Namun dengan masuknya roh ke alam materi ini, menjadikan roh menjadi kotor, sehingga roh harus dibersihkan dengan cara meninggalkan dunia dan mendekati Allah sedekat mungkin, bahkan jika mampu bersatu dengan Allah. Kemudian ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa tasawuf terpengaruh ajaran Buddha dengan paham nirwananya. Untuk mencapai nirwana itu orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Ajaran-ajaran berikutnya, yaitu ajaran Hinduisme yang diyakini oleh kelompok tertentu mempengaruhi tasawuf, yang juga mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan mendekati Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dan Brahman. Kita betul-betul merasa kesulitan untuk memastikan apakah tasawuf itu terpengaruh oleh ajaran-ajaran tersebut, 5 ajaran tersebut, atau salah satu ajaran tersebut, atau tasawuf itu benar-benar steril dari pengaruh
5 ajaran tersebut atau pengaruh salah satu saja dari ajaran tersebut. Tetapi kalaulah ada pengaruh dari ajaran itu, mengingat bahwa umat Islam pada waktu itu sudah tersebar di berbagai daerah, mengalami pergumulan dan interaksi yang lebih kompleks, maka itu tidak bisa serta-merta menuduh tasawuf sebagai ajaran sesat. Karena Islam itu terbuka bahwa kebaikan dari berbagai tradisi, dari budaya, manakala itu cocok dengan misi Islam, dengan ajaran Islam, mengapa tidak? Sebagai contoh, menghormati tamu itu zaman jahiliyah sudah ada. Karena Islam memandang bahwa tindakan ini tindakan baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, bukan hanya tradisi menghormati tamu itu disetujui oleh Islam, tetapi justru diangkat derajatnya karena dikaitkan dengan keimanan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu di zaman jahiliyah hanya merupakan budaya atau tradisi lokal. Tetapi oleh Islam bukan hanya budaya dan tradisi, akhirnya diangkat derajatnya karena dikaitkan dengan keimanan. Bahwa itu adalah bagian integral dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah nama, pada zaman Nabi memang tidak ada nama tasawuf, sufi atau sufisme. Menurut catatan sejarah, Pak Agil Siraj menyebut bahwa orang pertama yang menggunakan istilah tasawuf atau sufi adalah Jabir Ibnu Hayyan. Tetapi menurut Pak Harun Nasution, bahwa orang pertama yang menggunakan istilah tasawuf itu adalah Abu Hasim Al-Kufi dari Irak. Yang benar yang mana, wallahu a'lam. Kemudian pada zaman Nabi, tasawuf sebagai nama memang belum ada. Tetapi tasawuf sebagai amalan jelas ada. Jadi pada zaman Nabi itu secara substantif tasawuf sudah ada, tetapi tasawuf tanpa nama. Para pemirsa yang berbahagia, terlepas ada atau tidak adanya pengaruh ajaran asing, Al-Quran maupun hadis Nabi memiliki pesan-pesan sufistik yang konkret dan jumlahnya banyak sekali. Saya hanya melakukan uji petik saja, artinya saya hanya mengungkapkan contoh, yang lain masih banyak, tidak sempat saya sampaikan dalam forum yang sangat terbatas ini. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka aku dekat dan mengabulkan seruan yang memanggil jika aku dipanggil. Ayat berikutnya, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aina tuwallu fasamma wajhullah." Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana saja kamu berpaling, di situ ada wajah Allah. Ayat berikutnya, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan dirinya kepadanya. Kami lebih dekat kepada manusia daripada pembuluh darah yang ada di lehernya. Akhirnya kita juga sampai pada ayat surat Al-Anfal ayat 17. "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Yang artinya bukanlah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh. Dan bukan engkau yang memanah mereka, meskipun secara doiriyah kelihatannya engkau yang memanah, tetapi sesungguhnya Allah lah yang memanah. Jadi terlepas dari pengaruh apapun sebagai pengaruh asing, Al-Quran sudah menyajikan perangkat berupa ketentuan-ketentuan normatif, ayat-ayat Al-Quran, lalu ditunjang oleh hadis,
Hadis juga banyak menyajikan terkait pesan-pesan sufistik ini yang lebih dari cukup untuk membangun suatu bangunan atau konstruksi ilmu tasawuf. Sekaligus juga untuk membangun budaya atau kebiasaan dalam melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya atau taqarruban ilallah sebagai misi utama dari kegiatan tasawuf. Demikian, ada seluruh kekurangannya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.